Hai guys, kembali lagi bersama saya Nathanael Rio di channel IT Max. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview secara singkat head unit yang baru saja saya beli dan saya pasang di mobil saya, yaitu Mitsubishi Kuda tahun 2000. Dan head unit yang saya pilih adalah mereknya adalah Embassy tipe Neptunus, ya, kalau tidak salah. Nah, head unit ini saya beli dengan harga 900 ribuan, kurang lebih sekitar 800 ribuan, mendekati 900 ribuan lah. Dan untuk fiturnya sendiri, head unit ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk lebih lanjutnya, langsung aja simak video ini sampai habis ya. Oke. Ya, dan ini adalah head unit Embassy Neptunus ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri, yang pertama spesifikasinya akan saya jelaskan dulu. RAM dari head unit ini adalah 2 GB, kemudian untuk penyimpanannya di 32 GB. Sebenarnya untuk penggunaan seperti Bluetooth Music, radio, dan lain sebagainya, ini sudah cukup lancar. Bahkan dia sudah dilengkapi dengan aplikasi Google Maps, Chrome, ada Netflix juga tadi, dan ada YouTube. Cuma bagi kalian yang akan menggunakan atau membeli head unit Embassy Platinum ini, saya sarankan kalian untuk menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto saja, karena memang head unit ini sudah support. Dan Apple CarPlay dan Android Auto ini terasa berjalan lebih lancar daripada kalian menggunakan aplikasi yang terinstall langsung di head unit ini, karena menurut saya lebih lancar aja gitu kalau menggunakan. Tapi tetap bisa kok kalau kalian menggunakan aplikasi, misal kalian membuka YouTube di sini atau menggunakan Google Maps di sini, itu tetap bisa. Tapi untuk UI-nya itu memang disesuaikan seperti ya layaknya kalian menggunakan tablet. Jadi menurut saya itu agak kurang cocok dan kurang simple apabila kalian menggunakan aplikasi bawaan. Jadi saya sarankan kalian menggunakan Android Auto dan ataupun Apple CarPlay. Dan juga head unit ini juga sudah support wireless Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi kalian hanya tinggal mengkoneksikan dengan Bluetooth kalian saja dan kalian bisa mendapatkan koneksi Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless, yang menurut saya itu cukup lancar ya, walaupun ada sedikit delay ketika kalian berpindah menu seperti ini, mungkin seperti swipe antar menu atau dan lain sebagainya. Play music kalau misalnya kalian menggunakan yang wireless itu cukup terdapat delay lah, tapi tidak begitu mengganggu. Untuk dari kualitas suara sendiri, menurut saya cukup baik. Mungkin saya coba sambil play lagu di sini ya. Ini saya sambungkan ke Android Auto menggunakan kabel yang langsung, jadi tersedia kabel juga dari head unit ini. Jadi nanti akan ditaruh mostly di dalam laci penyimpanan di sini. Tapi ini saya keluarkan jadi supaya lebih gampang untuk nyolokinnya di bagian bawah situ gitu. Jadi menggunakan kabel aja dan langsung otomatis tersambung di sini. Nah, untuk mengetes langsung aja kita play musik aja. Nih, NCS saja ya. Sorry, ini agak. Nah, di sini langsung tertampil untuk Android Auto ya, seperti biasa. Mungkin kalian yang sudah pernah menggunakan Android Auto, cukup lancar. Kita coba tambahkan volumenya. Untuk fitur-fiturnya kalian juga bisa menambahkan kamera mundur seperti yang saya tambahkan di mobil saya ini, tapi itu belum termasuk
dari harga daripada head unit ini sendiri. Jadi kalau kalian membayar sekitar 800 sampai 900 ribuan, kalian hanya akan mendapatkan head unit aja. Seperti ini kualitas suaranya. Sebenarnya tidak beda jauh dari radio yang saya pakai sebelumnya. Sorry, internet saya sedikit nge-lag di sini. Cuma ada saya juga menambahkan Twitter di sini. Twitter ini harganya sekitar ya 100 ribuan lah ya. Kurang lebih Twitter dengan head unit ini kurang lebih totalnya adalah 1 juta rupiah, dan untuk pemasangan sekitar 130 ribu. Itu belum termasuk kamera, karena kamera juga saya beli terpisah ya gitu. Kemudian kita dengarkan suaranya. Tentunya ini juga sudah dilengkapi dengan equalizer, jadi kalian bisa mengatur equalizer ini secara kustomisasi secara pribadi. Cuma menurut saya daripada kualitasnya, sebenarnya audio yang di sini dihasilkan lebih jernih sih daripada tape sebelumnya. Saya sebelumnya menggunakan single din, dan sekarang saya ubah menjadi double din. Ya, dan itu kualitas suaranya. Untuk sisanya sih kurang lebih fitur-fitur standar ya di head unit 900 ribuan. Sudah bisa, mungkin kalian mau menonton film, kalian bisa menggunakan USB aja dan bisa dicolokkan di kabel seperti ini. Tenang, kabelnya tidak hanya ada satu tapi ada dua di dalam juga. Jadi kalian bisa satu menyolokkan flash disk dan yang satu colok untuk Android Auto, itu bisa. Dan tidak ada masalah selama saya pakai belakangan ini ya. Kurang lebih saya sudah pasang ya sekitar 3 mingguan lah ya, dan belum ada kendala sama sekali. Untuk head unit pun lancar, konektivitas pun aman. Oh ya, untuk konektivitas sendiri kalian bisa menggunakan tethering WiFi aja dari handphone kalian, itu sudah aman di sini. Radionya pun UI-nya cukup interaktif ya. Kalian bisa geser seperti ini. Ini sangat mudah ya, bisa di save juga di atas itu dan lain sebagainya, sudah standar lah ya. Terus untuk close bisa seperti ini, kemudian hilang, radionya mati ya. Ya, dan sekian saja. Oh ya, saya belum menunjukkan untuk kamera belakangnya, karena ini juga sudah support dengan kamera belakang. Bisa seperti itu. Tuh. Kamera belakangnya. Dan ini otomatis langsung stop music ya. Musiknya yang kita play semua itu termute. Dan ini bagus, fitur yang sangat bagus, karena ya kita harus konsentrasi selagi kita mundur gitu. Seperti itu. Menurut saya itu saja fitur-fiturnya. Menurut saya head unit ini cukup worth it ya, dibandingkan mungkin pesaing ketatnya dia adalah ya memang belum sebagus Orca Echo, karena pengalaman saya sempat ngetes juga untuk Orca Echo. Itu bukan Echo Lite ya, tapi yang Echo yang bisa menggunakan Apple CarPlay itu masih lebih lancar daripada ini. Saya juga kurang tahu kenapa penyebabnya, apakah dari prosesornya berbeda atau yang lain sebagainya, tapi untuk dari fungsionalitas saja ini sudah sangat lebih dari cukup gitu teman-teman. Dan sedikit tambahan info untuk mengenai kualitas gambar dan sentuhan dari head unit ini. Menurut saya dari sisi driver maupun penumpang depan, bahkan dari belakang sekalipun, layar daripada Embassy Neptunus ini cukup baik, bisa dilihat secara jelas. Resolusinya pun walaupun tidak terlalu tinggi ya, tapi cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Apalagi saya hanya menggunakan Android Auto ataupun Apple CarPlay yang notabene tidak memerlukan resolusi yang sebesar itu. Yang penting jelas lah, karena kan kita juga nggak nonton film juga kan selama nyetir gitu. Kemudian untuk sentuhan, nah ini yang menurut saya menjadi salah satu poin minus daripada
Embassy Neptunus ini. Entah ini karena kulit jari saya atau memang kurang sensitif touchnya, karena memang saya merasa beberapa kali, mungkin kalian juga bisa lihat di video ini, saya beberapa kali salah sentuh ataupun tidak tersentuh gitu loh untuk di bagian screennya. Ini harus sedikit ditekan lagi supaya kalian bisa menyentuh apa yang aplikasi mana yang kalian ingin tuju gitu, harus sedikit ditekan. Tapi hanya itu sih menurut saya minus daripada head unit ini. Sisanya sih aman. Untuk kualitas mic juga ya nggak begitu baik, nggak begitu bagus banget, tapi yang nggak begitu jelek banget gitu. Jadi ya tengah lah, at least orang masih bisa denger kalau kita menggunakan mic daripada head unit ini. Micnya di sini by the way, dan di bawahnya ada untuk reset ya, bukan reset sih, restart. Jadi ketika misal hang atau lain sebagainya, kalian bisa restart menggunakan ini. Mungkin menggunakan SIM ejector gitu ya, kalian tusukin di sini dan otomatis itu akan merestart head unit ini. Dan by the way, kalau kalian memasang head unit ini di mobil kalian ya, karena ini pengalaman pengalaman memasang head unit double din touchscreen di mobil untuk saya baru tahu kalau misal kita mematikan head unit ini, mematikan mesin, kemudian kita nyalakan lagi, head unit ini akan langsung nyala. Jadi seperti kalau kita menggunakan laptop kita ya, seperti sleep aja gitu loh, nggak full mati. Nah, menurut saya selama ini sih, sama 3 minggu saya pasang ini sih tidak ada masalah ya untuk aki dan lain sebagainya. Tapi ya semoga aja tidak ada masalah dan cukup membantu juga sih, jadi tidak perlu menunggu booting yang lama gitu. Oke, sekian aja dari tambahan. Itu saja video review singkat daripada head unit Embassy Neptunus ini. Bagi kalian yang berminat untuk membeli, kalian bisa cari saja di e-commerce yang langganan kalian, karena ya untuk harga ada di kisaran 800 besar, 850 hingga 900-an ya. Kemudian untuk pasang sih kalau menurut pengalaman saya ya ada di harga 100 ribuan lah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel IT Max untuk update video-video mengenai teknologi selanjutnya. Thank you for watching.